Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, kali ini saya berhadapan dengan sebuah pohon ini, pohon santiki. Pohon santiki ini dengan ketinggian kurang lebih 75 cm. Pohonnya cukup tinggi, tetapi kondisinya batangnya kecil atau kurus. Pohon ini sudah mempunyai julukan atau nama. Kita kasih nama pohonnya yaitu Dewi Kunti. Dewi Kunti berasal dari seorang tokoh pewayangan, yaitu ibu dari Pandawa. Ya, karena pohonnya terkesan cantik, maka kita kasih nama tokoh yang perempuan pula. Oke, yang ingin saya bahas ataupun yang ingin saya tekankan pada pembuatan konten kali ini adalah bagaimana kita atau pola pikir apa yang kita gunakan di dalam membuat bonsai tropis. Ya, dari pohon ini nanti akan kita breakdown, nanti akan kita kupas tuntas kenapa kok sampai muncul desain seperti ini, atau ada bagian mana yang perlu dibuang, atau dan lain-lain. Ya, banyak sekali nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya ini pohon kondisinya sudah dalam tahap yang cukup lumayan, artinya dia lebih dari 60% kondisinya, 70%-an kondisi, maksud saya kondisi kematangan ya, menuju ke jadi. Jadi dalam hal ini kita sudah bisa melihat secara tuntas kira-kira pohon ini jadinya seperti apa. Bahkan nanti setelah saya ganti pot, kemudian setelah saya rapikan lagi, pasti nanti kita sudah bisa melihat karakter-karakter yang muncul, kemudian rasanya bagaimana, kemudian rupanya bagaimana nanti. Nah, itu yang akan kita bahas pada konten kali ini. Saya akan merapikan dulu, saya perbaiki dulu pohonnya. Pengawatannya juga masih banyak yang sangat banyak yang harus diganti karena sudah masuk. Kemudian daun harus di pruning. Kemudian nanti apa yang akan saya lakukan kepada beberapa ranting yang dipanjangkan ini, nanti kita lihat bersama prosesnya. Kita ikuti teman-teman prosesnya bersama. Nah, ini tadi barusan saya sudah mengganti pot. Jadi terpaksa saya lakukan pergantian pot karena memang sudah saatnya dilakukan pergantian pot. Dan yang kedua, ini adalah pot yang menurut saya lebih sesuai daripada pot yang tadi, karena potnya lebih cocok, ukurannya juga lebih cocok, kemudian bentuknya juga saya suka, lebih bagus, lebih cocok dengan pohonnya. Sekarang saya akan melanjutkan proses dari pohon ini dulu, yaitu memperbaiki segala perantingannya dan sekaligus pruning untuk membentukkan tajuk. Nah, kenapa tadi kok sekalian saya reposisi? Karena dengan demikian saya sudah mendapat posisi yang menurut saya paling bagus dari sekian kemungkinan. Ini adalah tadi posisinya tidak begini, tadi agak condong ke sana, kemudian kita berdirikan, angle-nya juga yang tadi adalah begini ya. Sekarang kita rubah angle-nya jadi begini. Nah, jadi yang paling penting dalam menentukan posisi ini adalah batang utamanya dulu diperoleh gerakan yang luas, diperoleh gerakan yang enak, kemudian yang lain nanti mengikuti. Tentunya setelah direposisi, saya masih banyak akan melakukan perbaikan ya, seperti ujung-ujung yang di sini kurang maju ke depan, nanti kita benarkan, nanti kita betulkan. Oke, kita ikuti teman-teman prosesnya. Saya akan melakukan perbaikan dulu, artinya pengganti kawat, kemudian sampai ke pruning. Ini 2 bulan teman-teman, 3 bulan setelah pengawatan yang lalu udah mulai masuk semua. Jadi dalam membuka kawat ini pun perlu hati-hati karena udah ada bagian
kambium yang termakan kawat, jadi takutnya malah patah. Ini saya potong aja agar lebih aman. Nah, setelah saya melakukan pelepasan kawat, ini saya berikan salah satu contoh penanganan sebagian dari keseluruhan pohon ini, yaitu pada bagian yang di sini dan di sini. Kenapa saya memberikan hanya sebagian? Karena memang saya bisa memperbaiki satu bagian ini saja, karena pohon ini sebenarnya desainnya sudah ada. Pohon ini sebenarnya sudah tertata seperti tadi di awal saya bilang, bahwa pohon ini sudah 70% pencapaian desainnya. Nah, ini akan saya perbaiki. Apa yang saya lakukan setelah lepas kawat adalah membuang atau tetap pada membersihkan pertumbuhan-pertumbuhan liar. Ya, tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi ini adalah agar konsentrasi tumbuh. Agar konsentrasi tumbuh ke bagian yang kita butuhkan. Bagian yang tidak kita butuhkan kita buang dulu, kecuali ada penambahan. Kalau tidak ada penambahan, ini semua dibuang dulu. Ini sangat perlu sekali teman-teman dilakukan agar konsentrasi tumbuh. Konsentrasi tumbuh tujuannya apa? Tujuannya agar apa yang kita butuhkan dia berkembangnya lebih cepat. Nah, setelah pertumbuhan ini bersih, kita bisa lihat lagi ini sekarang bahwa memang gerakan cabang, kemudian mecah ke ranting, kemudian mecah ke anak ranting, ini semua sudah terdesain dari awal. Nah, ini kita akan rapikan ini sambil kemungkinan ada pergantian kawat, kemungkinan ada penambahan, ataupun yang jelas nanti sudah pada fase atau tahap pembentukan kelompok tajuk. Ya, kita ikuti. Saya melakukan pengawatan dulu untuk keduanya ini. Nanti setelah saya kawat dan saya rapikan daunnya, kita lihat bersama hasilnya. Nah, ini kawat sudah banyak yang saya lepas, tetapi masih ada yang beberapa nanti kita kawat ulang. Oke, kita ikuti proses selanjutnya teman-teman. Nah, ini tadi udah kita lakukan pengawatan ulang, kemudian saya juga sudah melakukan penataan lagi. Sekarang saya akan melakukan pruning untuk sekalian dilakukan pembentukan tajuk atau mempertegas bentuk tajuk. Nanti saya akan menjelaskan setelah semua kita lakukan perbaikan dulu. Jadi kenapa kok di sini saya adakan tajuk yang bentuknya demikian,
kemudian kenapa arah tumbuhnya ke sana, nanti akan kita jelaskan semua. Sudah selesai teman-teman. Jadi itu tadi barusan bagaimana urutan saya mengerjakan atau melanjutkan proses dari pohon ini, dimulai dari memilih pertumbuhan-pertumbuhan liar atau yang tidak dipergunakan, kemudian melepas kawat yang sudah masuk untuk menggantinya dengan kawat baru. Demikian juga ada yang beberapa ini seperti di sini kita panjangkan dulu, kita los dulu, kita besarkan dulu, tidak dipotong. Jadi yang lain apabila tidak ada penambahan atau pengelosan, kita lakukan pruning. Nah, inilah bentuk tajuk yang kita bisa capai pada tahap ini. Oke, selanjutnya saya akan memproses semua ini dulu. Nanti setelah selesai, saya akan melakukan analisa terhadap konsep membuat bonsai tropis yang diterapkan pada desain pohon ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi itu tadi yang saya lakukan pada pohon ini, yaitu meneruskan prosesnya. Pada tahap ini saya memperbaiki
penampilannya. Penampilan artinya mengganti pot, kemudian merubah posisi, kemudian melakukan penataan tajuk pada tingkat ini sudah termasuk tingkat yang 70%, yang sudah hampir pasti tajuknya akan seperti ini dan tidak ada penambahan, tinggal menunggu kematangan. Ya, sebelumnya saya kepingin bercerita dulu tentang sebenarnya kita membuat bonsai ini mau apa atau bertujuan apa gitu kan. Ini adalah bonsai adalah sebuah karya seni, yang kebetulan telah dirintis atau telah ada yang menggeluti sekian ratus tahun yang lalu, yaitu dari negara Cina dan negara Jepang. Mereka sudah sangat mengerti betul artinya bonsai ini sebenarnya mempunyai pencapaian keindahan yang bagaimana. Ya, di Indonesia baru kurang lebih 50 tahun yang lalu, dan saya sadar sekali bahwa setelah mempelajari sekian lama cara orang Jepang membuat bonsai, kemudian orang Cina membuat bonsai, apa tujuannya, apa pencapaian keindahan seninya, itu kemudian saya berpikir bahwa memang tidak bisa saya meniru mereka. Bukan tidak mau, tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena iklim, budaya, spesies, agraris, dan lain-lain semuanya berbeda. Karena saya telah menentukan bahwa sebenarnya membuat bonsai atau seni bonsai adalah seni membuat miniatur pohon. Ya, jadi kalau saya mempunyai definisi itu bahwa saya sedang membuat miniatur pohon, saya sedang membuat pohon yang kecil. Ya. Nah, di sini harus saya lebih spesifikkan lagi pohon yang bagaimana yang sedang saya tiru, pohon yang bagaimana yang sedang saya buat miniaturnya, kan gitu. Jadi dengan adanya kehidupan yang berbeda di alam semesta ini, saya tidak bisa meniru pohon yang hidup di Amerika, saya tidak bisa meniru pohon yang hidup di Jepang. Karena apa? Karena saya tidak melihat ke sana. Kehidupan sehari-hari saya adalah di Indonesia, di alam tropis. Nah, maka ketika saya memutuskan untuk berkarya seni bonsai adalah membuat miniatur pohon, pohon yang saya tiru adalah pohon-pohon yang hidup di alam tropis, hidup di Indonesia. Nah, sekian tahun yang lalu, kurang lebih tahun 90-an, ada seorang penasehat senior bonsai yang menyatakan, mari kita temukan jati diri bonsai Indonesia. Ya, ketika itu kita membuat bonsai masih meniru cara Jepang membuat bonsai. Cara mereka, cara konvensional membuat bonsai masih kita terapkan di dalam kita berhobi bonsai kala itu. Tetapi kata-kata yang saya terima adalah sebagai semangat, sebagai apa namanya ini, dasar dari saya berhobi bonsai, menyatakan bahwa kapan kita bisa mempunyai ciri khas bonsai Indonesia. Nah, itulah yang membuat saya terus mencari dan mencari, akhirnya sampai saya bisa saya nggak ngerti ini adalah memang karya bonsai Indonesia murni asli atau bagaimana, tetapi paling tidak saya sudah lebih menspesifikkan diri dari membuat bonsai yang meniru kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Tentunya hasilnya akan berbeda dengan bonsai ataupun pohon tua yang hidup di subtropis atau yang hidup di mungkin padang pasir atau gimana, beda. Ya, jadi khusus untuk apa yang telah saya definisikan, contoh saya adalah kehidupan pohon di alam tropis.
Nah, itu tadi dasar pemikiran saya, itu tadi dasar konsep saya membuat bonsai. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa meniru kehidupan sebuah pohon di alam? Nah, bagaimana kita mengimplementasikan, membuat sebuah keindahan kehidupan pohon yang memang nantinya bisa menggambarkan sebuah kehidupan pohon yang hidup di alam. Tentunya alam tropis. Ya. Ini sangat spesifik. Jadi membuat bonsai tropis artinya bukan membuat bonsai dari bahan alam tropis, tidak, tetapi meniru kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya, apapun bahannya, apapun jenisnya, bahkan jenis yang impor pun, misalkan juniper ataupun apa, itu kalau dibuat di alam Indonesia dengan konsep meniru alam atau meniru pohon atau membuat miniatur pohon, jadinya pasti bonsai tropis. Ya, kemudian apa itu bonsai tropis? Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan pohon tua sehingga bisa sehingga keindahannya bisa diwujudkan lewat sebuah karya seni ini. Nah, teman-teman, seperti kita tahu bersama bahwa pencapaian keindahan, semua karya seni ujung-ujungnya adalah mencapai keindahan. Khusus di dalam bonsai, pencapaian keindahannya bisa dicapai menjadi dari dua pencapaian. Yang pertama adalah pencapaian menurut idealisasi manusia, yang kedua adalah pencapaian menurut idealisasi alam. Nah, karena saya meniru alam, meniru pohon, membuat miniatur, maka saya memilih untuk membuat atau mencapai tujuan keindahan lewat apa-apa yang ada pada kondisi alam yang ideal. Nah, kondisi-kondisi alam yang ideal itu bagaimana? Kita harus mempelajarinya, kita harus pergi ke alam, kita harus melihat pohon di alam, kita harus mempelajari. Di dalam bonsai, seperti kita tahu bersama, ada beberapa faktor yang harus kita kuasai. Artinya tidak hanya di dalam seni membuatnya saja atau seni mencapai keindahannya saja, tetapi ada lagi seni mencapai kesuburannya, kemudian ada lagi seni mencapai presentasinya, ya, kemudian ada lagi seni mengerti botanikalnya. Nah, semua saya sebut seni karena itu memang sangat indah. Artinya kita mengetahui kehidupan pohon, kita mengetahui karakter santiki, kita mengetahui karakter jeruk, kita mengetahui karakter fikus, itu adalah sangat indah. Kenapa fikus kok harus dibeginikan? Kenapa kok akarnya begitu? Nah, itu sesuatu, ya. Nah, itu pengetahuan botanikalnya harus kita kuasai. Kemudian selain itu ada juga teknik yang harus kita kuasai. Nah, bagaimana memperlakukan cuci akar pada sebuah pohon anting putri, bagaimana memperlakukan perawatan akar pada pohon santiki, bagaimana membuat percabangan pada pohon sisir. Nah, itu semua adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Ya, tidak hanya untuk bagaimana supaya ini bentuknya indah, tidak hanya seperti itu. Jadi di bonsai sangat kompleks, sangat rumit. Ya, maka dari itu apapun penggabungan ilmu pengetahuan harus kita rangkai jadi satu untuk kita bisa membuat sebuah karya yang indah. Tidak hanya mengerti alam, tetapi harus mengerti tentang karakternya, harus mengerti tentang bagaimana cara mengawat semua. Itu sangat rumit sekali. Makanya tidak mudah sama sekali untuk kita bisa benar-benar memahami membuat bonsai. Saya sering bertemu dengan pemula, artinya orang awam, orang yang belum sama sekali mengerti bonsai. Memang seperti kita tahu bersama bahwa sangat sulit untuk seseorang bisa mencintai atau mau melakukan hobi bonsai ini sangat sulit karena pertimbangannya tadi banyak sekali. Jadi ketika saya bertanya kepada seseorang yang awam terhadap bonsai, pertanyaan saya adalah, apakah Bapak suka bonsai? Bonsai itu apa? Ini bonsai.
Ini secara garis besar bisa saya apa namanya definisikan bonsai adalah miniatur pohon tua. Inilah wujudnya, indah sekali. Kemudian apakah Bapak berniat untuk paling tidak mengkoleksi? Nah, pertanyaan ini jawabannya memerlukan pemikiran yang sangat panjang. Artinya tidak segampang itu orang kemudian serta-merta memutuskan untuk suka bonsai, beli bonsai dan lain-lain. Tidak semudah itu. Itu tadi sehubungan dengan banyak hal-hal atau faktor-faktor yang harus diketahui di dalam kita merawat ataupun berhobi bonsai. Nah, khusus yang sekarang ini saya kepingin sharing tentang pencapaian keindahannya saja. Tentang info, teknik dan segala macam sudah banyak sekali saya sharingkan. Ya, bagaimana media sebenarnya harus diperlakukan, bagaimana pohon ini dikasih makan, bagaimana penanganan terhadap hama, bagaimana cara memasang kawat dan bagaimana cara ini semua saya sudah sharingkan. Akhir-akhir ini saya akan fokus pada penjelasan konsep. Oke, kita balik ke pohon ini. Seperti tadi saya di awal, saya telah memutuskan bahwa apapun yang tersaji ataupun apapun hasil karya saya adalah hasil karya yang nantinya harus menyerupai pohon tua yang hidup di alam tropis. Titik. Tidak ada apa-apa lagi. Jadi artinya dari definisi itu sudah sangat membatasi saya. Nah, kebebasan saya dibatasi dengan sebuah definisi tadi. Saya tidak mungkin membuat miniatur pohon muda. Saya tidak mungkin membuat miniatur pohon yang hidup di subtropis. Tidak, tropis. Jadi spesifik. Oke, nah jadi apa-apa yang dicapai, apa-apa yang perlu diimplementasikan di dalam saya membuat ini adalah hasil dari formulasi. Hasil dari saya mengamati kehidupan pohon tua. Ya, hasil dari saya membuat rumusan tentang kehidupan pohon, sebuah pohon yang hidup di alam tropis. Ya, tentunya berbeda kalau kita berjalan-jalan ke alam tropis, kemudian jalan-jalan lagi ke alam subtropis, kehidupan pohon di sana berbeda. Di sini cabangnya besar-besar. Kemudian apa namanya, dari cabang menghasilkan sebuah kelompok-kelompok tumbuh. Nah, seperti itu. Jadi beda. Ya, itu yang saya tiru, itu yang saya rumuskan. Bahwa alam tropis bisa memberikan sebuah kehidupan kepada sebuah pohon sampai sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupa itu yang saya rangkumkan. Teman-teman boleh merangkumkan sendiri bahwa kalau saya melihat pohon tua di alam itu ada cabang yang menyilang, kok nggak enak ya rasanya. Nah, itu dirumuskan. Saya kok melihat pohon tua yang hidup di alam, kalau ada ranting-ranting di belakang sampai menjuntai ke bawah itu kok dilihat enak ya. Nah, itu dirumuskan. Ya, hal-hal seperti itu dirumuskan. Saya melihat kehidupan pohon tua di alam tropis kok banyak mahkotanya ya. Nah, itu dirumuskan. Nah, hal-hal seperti itu masuk ke dalam benak kita menjadi referensi. Referensi kita untuk berpikir secara alami itu tadi. Hasil-hasilnya idealisasinya menurut siapa? Menurut keindahan alam. Bahkan menurut yang tadi tidak indah aja bisa kita rumuskan sebagai sesuatu yang harus dihindarkan. Seperti cabang menyilang atau apa. Nah, itu bisa dirumuskan sebagai sesuatu yang kita harus menjadi koreksi. Nah, kembali ke pohon ini, bahwa ini adalah hasil dari implementasi saya merumuskan kehidupan pohon tua di alam tropis. Ya, bayangan saya pohon itu hidupnya bebas. Bayangan saya pohon itu mempunyai arah tumbuh. Ya, bayangan saya kehidupan sebuah pohon itu mempunyai irama tumbuh. Ya, nah, ini yang saya implementasikan. Kalau kita melihat pohon ini, dia mempunyai dominasi arah tumbuh kan. Dominasi arah tumbuh ke arah sebelah sana. Nah, itu saya tentukan dari awal saya bertemu dengan bahannya. Bahannya sudah menunjukkan kehidupan banyak yang menuju ke arah sebelah sana. Ya, koreksi, tidak ada koreksi terus, oh ini kok nggak enak ya, saya buang yang di tengah, biar yang bawah aja sama. Itu sebenarnya koreksi yang sangat
harus melalui proses pemikiran yang panjang. Apa yang saya dapatkan dari kondisi pohon ini, itu tidak saya cari kelemahannya, tetapi saya pelajari satu persatu apa yang bisa saya eksplor menjadi keindahan, baik itu per bagian maupun secara keseluruhan. Itulah yang saya maksud dengan saya mengidealisasikan kondisi alam. Saya tidak mengidealisasikan kondisi manusia, yaitu pikiran saya. Pohon ini kebanyakan arah tumbuh ataupun mempunyai kekuatan tumbuh cabang-cabangnya ke arah satu arah. Apakah itu sebuah kelemahan? Yang ideal bagaimana? Yang ideal adalah seimbang, kiri kanan seimbang. Ideal menurut siapa? Ideal menurut manusia. Tapi menurut alam, apakah idealisasi itu seperti itu? Idealisasi sebuah pertumbuhan itu seperti itu? Tidak. Idealisasi pertumbuhan di alam sangat banyak dan sangat variabel, sangat bebas, sangat luar biasa, tidak terhingga. Ya. Ada pohon yang mempunyai kehidupan seperti ini, dominan ke sebelah. Kemudian ini adalah sebuah kondisi yang harus saya nantinya dibuat agar sesuai dengan kondisi fisiknya bahan yang saya dapat. Caranya bagaimana? Caranya dengan menentukan dominasi tumbuh ke arah sebelah sana. Dominasi tumbuh ke arah sebelah sana bukan berarti sebelah sini tidak ada pertumbuhan. Di sini saya berikan pertumbuhan, tetapi tidak banyak atau sedikit, atau volumenya banyak yang ke sana. Kemudian pohon ini saya tanam menuju ke bibir pot yang sebelah sini juga ada tujuannya. Tujuannya adalah sebuah penggambaran bahwa di sini adalah kehidupan yang habis. Di sini ada kehidupan yang masih tersisa halaman. Artinya apa? Artinya di sini digambarkan sebagai sesuatu yang tandus, habis. Di sini masih ada kehidupan halaman. Nah, itulah salah satu upaya saya untuk membuat presentasi pohon ini menjadi seperti sebuah pohon yang memang hidup di alam. Ya, di alam apapun bisa terjadi. Kalau kita selalu berpikir bahwa ini indah menurut saya, menurut manusia, maka banyak sekali kriteria-kriteria atau banyak sekali persyaratan-persyaratan pohon yang bukan banyak sekali. Maksud saya ada banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dari sebuah bahan apabila itu mau dijadikan bonsai. Karena menurut manusia mungkin bonsai yang bagus atau pohon yang bagus itu adalah pohon yang tapered misalkan, atau mengecil dari dari bawah ke atas mengecil. Itu ideal. Apakah di alam bicara seperti itu? Ya belum tentu. Ini juga nggak tapered. Ini cenderung silindris, kurus. Ya, apakah pohon tua itu harus besar, kokoh? Tidak, belum tentu. Ya, apa yang dikondisikan manusia adalah sebatas pemikiran manusia, tetapi apa yang dikondisikan alam adalah sangat luar biasa. Ini masih kita bicara tentang alam tropis, belum alam subtropis. Ya, belum alam-alam yang lain, yang di padang pasir sana, yang di salju sana. Nah, kondisi-kondisi semuanya bisa terjadi. Nah, kondisi-kondisi itulah yang kita rumuskan. Alam bisa dirumuskan, bisa. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari itu rumus. Ya, benda saya lempar ke atas jatuhnya ke bawah itu rumus. Bahwa kehidupan pohon di alam tropis banyak menampakkan kekuatan tumbuh cabang-cabangnya itu rumus. Bahwa kehidupan di alam tropis banyak menghasilkan mahkota-mahkota kecil-kecil atau banyak, itu rumus. Di alam subtropis apakah nggak bisa? Ya kurang mataharinya. Alamnya tidak bisa membuat sebuah kehidupan yang demikian. Kalau di alam tropis kita bisa membuat perantingan yang kecil-kecil, yang di dalam, yang agak ketumbuk sedikit karena matahari bersinar sepanjang tahun. Kalau di alam subtropis matahari cuma bersinar 3-4 bulan. Kurang untuk bisa menghasilkan ini. Nah, itulah perbedaannya.
Itulah ketika kita menyatakan diri bahwa kita mencontoh alam yang mana dulu. Nah, kita meniru kehidupan pohon-pohon yang hidup di mana dulu. Nah, itu harus dispesifik dulu. Ya, setahu saya sebagai orang Indonesia, saya juga hidup dari kecil sampai sekarang juga menikmati pohon-pohon yang di sekitar saya, yaitu di alam tropis. Maka inilah gagasan-gagasan ataupun konsep-konsep ataupun referensi-referensi yang telah saya timba dari kehidupan saya untuk diimplementasikan menjadi atau dalam saya membuat sebuah karya bonsai. Ya, jadi mungkin itulah yang bisa saya ceritakan. Artinya saya membuat bonsai ini sungguh sangat bebas, tidak ada batasan apapun, hanya dengan membuat statement bahwa keindahan akan terjadi apabila kita bisa menyajikan sesuatu yang masuk akal dalam kehidupan alam. Itu yang saya pegang. Jadi teman-teman mungkin tidak harus meniru persis apa yang saya lakukan, tetapi yang saya kepingin sharingkan adalah pola pikirnya. Pola pikir di mana kita membuat sebuah karya seni ini, karya seni miniatur pohon. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana keterbatasan manusia? Bagaimana kebebasan alam? Nah, itu yang harus dipikirkan. Selain itu, ini teknik, kemudian pengetahuan botanikal, kemudian membaca karakter masing-masing jenis pohon. Nah, itu tidak ada di buku, itu tidak ada di textbook, itu harus kita pelajari sendiri-sendiri. Nah, itu harus kita pelajari sendiri-sendiri. Nah, saya kepingin sharing juga, banyak sekali sudah saya sharingkan pengalaman-pengalaman saya tentang bagaimana saya menangani serut, tentang bagaimana saya menangani sebisa mungkin saya sharingkan. Nah, itu dari saya. Jadi pohon ini saya yakin siapapun pasti setuju apabila saya sebut sebagai miniatur pohon. Karena persyaratan-persyaratan yang harus dipunyai sebagai figur pohon telah saya tampilkan. Pohon ini saya yakin pasti semua setuju ketika saya presentasikan sebagai miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Karena elemen-elemen desain semua yang di sini ini adalah gambaran atau penggambaran atau sesuatu yang memang terjadi di alam tropis dalam kehidupan sebuah pohon. Nah, itu yang dicapai. Apabila kita bisa mempresentasikan semua itu, ya pasti goal, tujuan kita tercapai. Tujuannya apa? Membuat miniatur pohon kan? Pohon apa? Pohon tua kan? Pohon tua yang di mana? Di alam tropis kan? Nah, itu goal-goalnya semua. Kalau kita mau mempunyai definisi lain, silahkan. Saya kepingin membuat bonsai yang hidup di alam Mars. Oke, tidak apa-apa. Tapi asal tahu kehidupan di alam sana itu bagaimana kan gitu. Kalau tidak tahu, kalau imajinatif, nah itu bahaya. Oke, ya kembali ke pohon ini, saya sangat puas sekali membuat ataupun bisa styling pohon ini sedemikian rupa, karena ini gambaran pohon-pohon yang bahan yang kemungkinan dianggap sekali lagi manusia tidak ideal. Saya bisa menjadikannya menjadi sebuah gambaran pohon yang hidup ideal. Ya, jadi ideal seperti tadi, mempunyai arah tumbuh ya. Arah tumbuh kita tentukan di sana dengan konsekuensi sebelah sini begini, mahkotanya banyak, gambaran sebuah pohon tropis, kehidupan halaman kesuburan kita tampilkan dan lain-lain. Nah, inilah sebuah keindahan. Inilah sebuah logika alam ataupun beberapa logika alam yang saya tampilkan sehingga
orang akan melihat ini sebagai sebuah bentuk karya seni yang bertanggung jawab. Ya, saya pikir cukup di sini dulu sharing saya tentang pohon ini, Dewi Kunti. Sandiki kurang lebih 75 cm. Saya putar dulu untuk bisa dilihat secara keseluruhan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Saya mudah-mudahan tetap terus dapat mengupdate kondisi Dewi Kunti sampai pada kondisi yang kematangan yang memang cukup representatif, sehingga bisa memunculkan lebih lagi karakternya. Sampai ketemu pada konten-konten saya berikutnya. Silakan ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis. Konsepnya Pokop. Salam Pokop.